Terus apa lagi? Gini, apa namanya, setelah periksa itu kan mungkin dari pihak dokternya nggak, mungkin belum tahu ya, masih kecil ya, mungkin yang tahu hanya orang tua. Iya. Jadi setelah diobati dengan itu sembuh, cuman agak lama ya. Lama. Aku masih ingat itu lama, ada prosesnya soalnya. Ada prosesnya. Jadi kayak datang berapa kali, orangnya juga beda-beda teman-teman ini. Jadi kalau kasus kayak gini itu pernah dialami sama adikku dulu. Adikku juga pernah kayak gini. Oh, gimana? Ya, jadi ini mungkin agak flashback ya ke almarhum adikku dulu. Jadi tuh adikku dulu itu sebelum meninggal pas juga perutnya tuh membesar dan keras. Dan sering ada orang yang minta apa? Tapi ini orangnya malah minta doa gitu loh. Bukan didoakan, bukan adikku yang didoakan, tapi orangnya yang minta doa. Nah, aku juga nggak tahu. Dulu kan aku juga masih masih SMP, jadi kurang paham gituan juga. Jadi orangnya itu malah minta doa ke adikku, minta air liurnya gitu loh. Jadi aku sama adikku juga kan, aku sama adik kan tinggal sendiri di rumah. Jadi ya aku nggak tahu, karena orang yang mau di sini ya udah monggo gitu. Jadi aku sama adikku nggak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi setelah itu habis diminta doa, adikku disuruh kayak ngasih air liurnya gitu ke wadah kayak gitu. Ya udah, habis itu orangnya pulang. Tapi adikku juga dikasih apa namanya, kayak dikasih tanda terima kasih gitu loh. Aku nggak tahu apakah itu mungkin apa itu mau ngambil sesuatunya. Nah, itu aku nggak tahu. Cuman itu waktunya masih lama. Jadi setelah tahun 2 tahun itu adikku tetap perutnya masih besar. Setahun nih perutnya masih besar dan keras. Tapi setelah itu karena mungkin nggak kuat atau gimana, nggak ada. Tapi setelah nggak ada langsung kempes, langsung kembali seperti semula. Pasti adikku meninggal langsung kempes. Jadi aku nggak tahu itu apa. Ya aku harap mungkin ya itu ada istilah medisnya lah. Nggak semoga itu aja. Ini nggak berharap yang ini kayak itu semoga aja, enggak. Ini aku pengen adikku ya, maksudnya ya dia meninggalnya wajar gitu loh. Gitu aja. Ini mirip kayak kejadiannya apa adikku yang kemarin yang dadak gitu. Nah, ini ada cerita lain mungkin yang mau diceritakan. Mungkin kalau tadi kan berbasis ilmu hitam ya. Kalau hantu-hantu atau kejadian mistis itu ada mungkin horor kayak gitu atau penampakan. Itu pernah itu. Ini entah ya. Aku masih kecil juga sih. Iya, SD itu ya aku nggak tahu ini nyata apa. Aku sadar banget soalnya. Aku masih inget itu. Kan masih ke rumahnya kakekku yang dari Bos. Ya kan masih kenal di daerah sana itu masih hutannya banyak sekali itu. Itu setiap aku kan pernah itu dulu itu kan ke rumah kakekku dari ibu itu kan jarang ya, mungkin setahun 3 kali. Soalnya kan ya waktu itu aksesnya juga susah kan, masih naik bis juga, itu perjalanan itu dulu sampai 4 jam dari rumah sini. Nah itu makanya kesana itu jarang. Tapi dulu itu masih ingat itu ya kondisinya itu benar-benar listrik itu baru masuk, aku TK kayaknya. TK baru masuk. Tahun berapa itu? 2000-an, awal 2000-an. Awal 2000-an apa 90 akhir gak tau. Itu baru masuk listrik. Baru masuk listrik di daerah situ ya. Iya. TV itu masuk 2004, 2003, 2004. Baru ada sinyal listrik. Dan gak lama ya, Bro. Dan sinyal telepon itu, sinyal HP ya. Sinyal HP itu baru masuk 2010-an. Iya, baru kemarin. Iya. Itu baru masuk itu ada nih ya, agak soalnya ya kaki gunung ya, kaki gunung Lawu, daerah pas yang di cekungan apa itu namanya ya, kan daerahnya nggak rata kan, pasti cekungan. Mungkin aksesnya susah kan? Aksesnya susah banget itu ya. Baru beberapa tahun yang lalu baru diperbaiki jalannya. Nah itu masih ingat itu ada, setiap aku sana itu ada kayak bentuknya itu kayak orang gede, gondrong, taringnya panjang. Itu setiap malam muter rumah, lompat-lompat. Lompat-lompat? Lompatnya betul. Lompatnya sambil jalan atau cuma gini? Sambil jalan muter. Makanya aku
sampai SMA sampai SMP itu baru berani duduk di depan rumah. Kalau Mas Iya. Bahkan itu aku nggak berani asli nih. Biasanya kalau aku itu pas keluar tuh ya nyari apa ya? Bahkan nggak berani bahkan aku malas. Sekarang itu kalau aku duduk di depan rumah itu malas. Padahal sudah terang itu sudah terang banyak dupannya dulu kan aku masih kecil SD itu sering ada seperti itu. Setiap kesana pasti ada setiap malam. Makanya aku nggak pernah berani keluar. Jadi itu kalau aku kan tiduriku kan rumahnya kakekku kan istilahnya apa ya, dindingnya kan dari kayu gedek lah. Oh iya gedek. Nah itu kayak aku kan tidur kan di dalam di kamarnya itu kan dari sampai luar sama luar kan cuma batasannya gede. Tiap malam itu kadang kedengaran berarti. Wah. Itu sampai SMP kalau nggak salah. Itu suaranya ada tapi mungkin gembanya sampai mana kayak nggak ada gema, suara aja ya. Itu. Itu besarnya setinggi rumah atau cuma kayak orang biasa tapi besar setinggi pintu. Setinggi pintu. Iya, setinggi pintu. Dan itu kalau malam aku pasti kan pintunya kan kebuka. Itu aku sering lirik gitu ada. Lewat. Iya. Bener? Iya. Dia enggak tapi enggak lirik balik kan? Enggak. Dia muter gitu, melompat. Muternya lompat. Itu pas kecil. Iya, SD. Ya sampai SMP itu baru enggak kayaknya. SMP enggak lihat lagi. Ya enggak ngerasain lagi. Orang tua mungkin orang tua atau pernah cerita enggak atau itu mungkin apa itu enggak pernah cerita atau cuma mau babi sendiri yang ngerasain. Aku kayaknya dulu pernah apa namanya ya? Pernah ngeluh, pernah gitu. Aku takut dulu, aku karena ibuku bapak nggak berani, aku anak apa kayak cuma dia kan orang tua aku ya logis lah. Bapak gue logis sih, alah apa arek cilik ngerti apa sebenarnya. Paling ngono tok ya akhirnya kan iso orang. Akhirnya ketularan logis juga. Itu sing kalau lihat sesuatu lo ya itu paling jelas itu. Semenjak itu aku nggak pernah lihat sesuatu itu sampai jelas dan pernah. Itu setelah itu. Ya. Setelah itu, itu apa namanya? Transparan atau full baju gitu ya? Aku masih ingat itu bajunya kayak baju orang zaman dulu. Oh dia pakai baju? Iya. Mungkin kayak itu bukan kayak semacam dulu tuh hijau berarti. Nggak tahu itu setan apa itu nggak tahu. Orangnya besar gondrong, bertaring. Matanya merah atau? Nggak lihat matanya, aku taring dari jauh itu kelihatan. Kalau bagian bajunya itu baju orang zaman dulu tuh. Orang zaman dulu ya celana kalau nggak celana kumprang zaman dulu. Warnanya itu kalau nggak salah hijau biru. Kulitnya? Nggak kelihatan. Iya nggak tahu kulitnya. Soalnya merah atau mungkin hijau atau hitam? Lupa. Ya mungkin kayak manusia biasa mungkin karena malam gitu ya. Karena malam juga nggak kelihatan. Lompat itu dia malam. Nggak ada. Wow. Itu sing bener-bener kelihatan banget itu. Semenjak itu kan nggak pernah lagi kelihatan. Paling gangguan itu mungkin sekelebat sering sih. Iya itu sing paling sering itu sekelebat itu mungkin kalau ya apa ya namanya gangguan nggak langsung tuh. Soalnya aku pernah itu cara aku pernah ikut pencak itu SMA. Dan di pencak itu aku dididik sih, aku di mindset itu seperti ini. Nek kamu ikut ini, setan gak doyan, demit gak tuli. Maksudnya gini, hantunya nggak bakal nyentuh kamu lah kayak gitu ya. Aku meyakini itu sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang nggak pernah kayak diganggu, benar-benar diganggu itu nggak pernah semenjak SMA. Jadi kalau ada setan apa katanya temanku di apa itu nggak pernah gitu. Makanya itu jenis apa ya, kayak ajian atau ritual atau gimana? Enggak, itu pencak benar-benar bela diri, cuma kan ya ada namanya pencak silat kan dari Indonesia ada ya memang seperti itu ada, cuma kan ya kita kalau kita ya ada sebenarnya itu kalau pencak itu pasti ada ritualnya kan. Berarti kalau ada kenaikan sabu atau
naikkan tingkat apa kan ada ritualnya. Nah itu kalau itu aku tak pikir ritual seperti sebuah formalitas ya. Ya makanya tapi aku harus tak pegang teguh itu. Mesti demi garule setan ratuyan sampai sekarang, makanya aku nggak pernah ada gangguan sampai sekarang sih, bener-bener bikin trauma. Yang dimaksud tadi mungkin ada yang kurang paham sama kata-katanya ya. Jadi tadi yang hantunya nggak megang. Iya pasti ini ya. Jadi hantu nggak bakal megang gitu ya, intinya. Iya. Coba mungkin aku ya karena mungkin ganggu, cuma aku mungkin cuek ya gimana. Karena udah termindset ya. Oke. Itu di sini. Tadi kan kayak apa orangnya bilang kayak kalau mau masuk sini hantu itu gak bakal mau megang gitu ya, gak mau bakal megang atau sebenarnya itu kalau itu cuma keyakinanku aja sih. Sebenarnya teman-teman dari yang pencari yang lain itu malah ada yang percaya, ada yang sering lihat, ada yang bahkan ada yang pengen berinteraksi ada. Cuma kan aku mindsetku seperti itu semenjak ada. Nah, makanya kalau aku pulang malam itu lebih takut dibegal daripada dibacain. Pak dibegal taruhannya nyawa. Kalau nanti ya mungkin kaget aja gitu. Terus kalau pengalaman lain ya mungkin yang dialami sekarang inilah mungkin seumuran ini ada ya, ada mungkin kalau mungkin lebih ini soalnya aku kan kerjanya di rumah sakit ya. Rumah sakit nggak perlu tak sebutkan di mana. Yang mana saya masih tahu. Rumah sakit A. Nah itu rumah sakit itu ya pasti banyak ceritanya. Dan ini akhir-akhir ini semenjak aku ya diganggu, cuma aku karena cuek makanya nggak terlalu mikir mungkin ya, nggak terlalu mikir itu nggak terlalu bikin trauma. Jadi aku dulu itu rumah sakitnya yang aku kerja sekarang itu kan rumah sakit pindahan. Di daerahku ini ada sebuah rumah sakit yang lama, rumah sakit daerah lama. Terus ada bangunan rumah sakit yang dibangun itu sudah belasan tahun mungkin nggak dipakai. Itu akhirnya kan di rumah sakit lama dipindah ke sana karena bangunan baru kan sama pindahan. Itu aku lebih ngerasainnya di rumah sakit yang baru, maksudnya bangunan yang baru itu soalnya bangunan lama kan itu. Bangunan lama terus katanya juga dulu itu ada yang pernah dibunuh di sana. Ya. Aku tak ceritakan, mungkin yang kenal ini sudah tahu, ya tahulah ini ya itu. Nah, itu baru pindah itu kan nggak semuanya langsung kan. Nggak semuanya pindah langsung ke rumah sakit baru, separuh bertahap. Nah aku langsung cepat ke rumah sakit baru di gedung itu kan, wah itu gedungnya itu kan baru bener-bener, ya nggak baru sih, gedung lama tapi dibangun lama di apa namanya itu ya, direnovasi. Itu waktu itu dulu kan aku kerjanya di bagian apotek, itu sering tidur sana tak tidur sana. Ya aku mindset kan tetap itu tadi setan ratuyan Dumetra Dulit. Itu gangguannya itu nggak banyak awal-awal itu, cuma kan kok lama-lama apa namanya sering itu ada orang yang kan aku sering tidur di apotek ya kan, orang kerjanya di apotek, sering di apoteknya tertutup kan, aku tidur di dalam. Sering gitu, saya kan masih single pas itu masih single kan ya. Masih single. Sering itu ada yang mau buka pintu padahal tak takut, grek. Akhirnya kan pasien kan ya. Soalnya kan kalau pasien dia ambil obatnya di tempat yang di depo, ke tempat pengambilan obat yang lain. Soalnya pas itu kan deponya tutup tak buat tidur. Tak lihat gak ada. Tapi itu gagang pintunya. Iya. Tak buka kan akhirnya pasien, nggak ada. Itu sampai 2 kali, setiap malam bisa 2 kali. Terus ada itu mesti ada barang kan obatnya kan dijajar, ada jatuh mesti. Jegrek. Ya karena kan tak tonton. Seringnya gangguan itu seperti itu, gangguannya poltergeist ya, itu kan gangguan nggak ngelihat. Dan itu sering seperti itu. Itu kalau pas di gedung baru terus aku pindah ya, itu sing lebih ekstrim itu beberapa tahun yang lalu sih. Ya aku sing membuat pada akhirnya aku tidak
tidur lagi di rumah sakit. Nah, jadi itu Tapi sebelumnya tidur di rumah sakit ya kalau iya ada maksudnya apa namanya sering seperti itu sampai beberapa tahun yang lalu aku kan dipindah ke unit yang lain di apotek rawat jalannya. Nah, itu sama kan aku sering tidur di tempat tidur di yang mana sering tidur nah, nyari ketenangan sama wifi. ada wifi-nya ternyata. Ya itu itu malah ekstrim banget. Itu setiap malam ada ya cewek yang tertawa. Oh, berarti mulai Ya, nambah itu ke kan suara pindah gedung, nah pindah gedung ya setannya beda. Setannya beda. Itu gangguan suara cewek nangis. Nangis mau ketawa? Nangis sama ketawa. Wow. Ya. Itu kalau biasanya kalau nggak di belakang ya di depan. Di depan itu di depannya kasir biasanya. Ya, terus itu tuh gangguannya apa kayak pintu loker nutup sendiri suara jebrek gitu. Terus barang jatuh itu sering. Dan paling sering itu aku pernah itu pas tidur. Itu gangguannya belum ekstrim maksudnya. Pas itu sering tidur itu gangguannya cuma kadang itu tindian. Jika tindian itu kayak ada yang liatin. Ada yang liatin. Karena ada kayak gini, orang kayak gini. Itu cuma pas tak lihat sekelebat aku lihat tuh ada. Agak serem sih tadi itu. Soalnya kan itu pasti di atas jam 12 pasti gitu. Itu ngelihatnya dari jendela atau kelihatannya dari jendela atau dari pintu? Biasanya kan kalau bangunan kan ada yang ya, nggak semuanya lurus gini kan, ada yang ketutupan apa, ada itu dari selasane, dari pakane gitu. Tengok gini lihat gini. Merasanya ya, ada yang ngeliatin. Ada yang liatin tak pas lagi buka ini. Dari ekor mata berarti kelihatan. Iya, sering gitu, sering. Sampai akhirnya itu tidur itu kedinginan. Akhir-akhir itu sering kedinginan makanya kenapa agak tidur. Itu pernah tidur itu sikilku diangkat. Kakiku diangkat ditarik ke atas. Iya, kerasain sendiri. Rasa. Terus aku pas melek gini sikilku di atas. Tapi bisa langsung digerakkan? Langsung gini kan. Langsung gini langsung turun. Iku sing pada akhirnya aku nggak berani tidur di setelah kejadian itu. Berarti sana isengnya sudah keterlaluan itu. Udah main fisik ya berarti ya. Iya, dia kan aku sih ingat kok itu diangkat gitu sih kakiku. Aku tidur dulu sih kok kakiku diangkat. Pas melek gini, kakiku bener-bener di atas. Wow. Kaki. Ekstrim sih, ini ekstrim. Udah nyentuh fisik sih ini gitu Pak. Nah, habis itu gak pernah tidur di apotek lagi. Wah, cukup banyak juga ya pengalaman horor dari Om Habibie ini. Nah, berarti mungkin masih banyak lagi ya, tapi karena ya mungkin kalau mau request part 2-nya sama Om Habibie ini bisa tulis di kolom komentar. Nah ini jadi gini, kalau kalian mendengar suara, mungkin ada suara kayak mungkin ada suara orang bicara atau mungkin suara kayak benda jatuh dari atas. Jadi ini kita lagi syuting malam-malam dan di sebelah sini, di sebelah tempat syuting ini ada orang ya, ada orang lagi bicara. Jadi nanti mungkin kalau kedengar di kamera ya mohon maaf. Terus ini yang di atas ini tuh di atas ini ada pohon cermai guys. Jadi pohon cermai ini emang kalau malam sering rontok buah sama daunnya. Jadi mungkin kedengaran di kamera ya mohon maaf lagi ya. Jadi terima kasih Om Habibie sudah datang di channel Scary Telling dan di segmen saya Keramat. Semoga nanti ada, kalau memang banyak peminatnya, jadi kalau kalian ingin sekali lagi, kalau ingin Om Habibie tampil lagi untuk menyatakan sakitnya, bisa tulis di kolom komentar. Masih ada yang versi di kos. Ada di kos lagi, masih banyak ternyata. Masih banyak. Jadi sekian dulu dari saya, dan kalau kalian ingin mungkin request mau gimana ya, kalau mau sampai jumpa lagi di Scary Telling selanjutnya. Bye bye.